Setiap kita hidup di dunia ini bukan karena kebetulan, tetapi karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Sedihnya ada banyak orang hidup tanpa tujuan yang jelas, ataupun orang itu punya tujuan hidup, namun tujuan hidupnya salah. Tuhan mau agar kita kembali mengenal tujuan hidup yang benar di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Bersyukur sekali jika Anda sudah ada di dalam Kristus. Dan bersyukurlah bahwa di dalam Kristus kita punya tujuan hidup yang jelas. Dan hari ini saya juga bersyukur karena saya boleh genap memasuki usia yang ke-50 tahun. Dukung doa supaya hidup saya makin menggenapi rencana Tuhan dan hidup berguna dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya ketika kita hidup bagi Kristus, maka hidup kita akan mulia. Jika Anda setuju, ayo coba ketiklah, katakan, "Saya mau hidup bagi Kristus. Saya mau hidup bagi Kristus." Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Senang sekali hari ini saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh kembali melayani saudara dalam program Mesbah Mujizat. Dan saudara sekalian, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita sadar bahwa hidup kita ini hanya karena Tuhan. Bersama dengan BMC Worship, mari naikkan pujian penyembahan kita. Shalom sahabat Mesbah Mujizat dan terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mau masuk hadirat-Nya. Kita mau puji, kita mau sembah Dia untuk menyenangkannya sepanjang umur hidup kita. Haleluya, amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan
dikatakan untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Ketika Dog orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih dari perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan mentertawakannya. Lihatlah, orang itu yang tidak menjadikan alat tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Haleluya, amin. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, ditinggikanlah Engkau di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sujud, kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala perbuatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena Engkau Yesus. Terus bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami mau aktifkan setiap kata-kata firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Menuntun, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sujud dan berterima kasih. Itulah sikap hati yang Tuhan suka. Dan itulah pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan BMC Worship. Jika Anda mau sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan, ayo coba ketik katakan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat, baik Anda yang menyaksikan secara live maupun siaran ulangnya, dimanapun Anda berada, kiranya kebaikan Tuhan menguatkan, menghibur, dan menolong setiap kita dalam menghadapi hidup ini. Dan saudara sekalian, jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda bisa share kepada teman-teman saudara, lalu juga komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saudara sekalian, saya rindu membagikan sebuah renungan firman dengan judul Alasan Ku Hidup. Rasul Paulus mengingatkan buat kita, bagaimana kita harus mempunyai alasan untuk hidup, tujuan hidup yang benar. Kepada jemaat di Roma, Paulus mengingatkan kita. Mari kita lihat dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Keren sekali ini ayat. Coba kita ulangi lagi, baca sama-sama. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat ini mengajarkan kepada kita, alasan benar untuk kita hidup adalah hidup untuk Tuhan. Bukan hidup untuk diri sendiri, apalagi hidup untuk dunia. Banyak orang hidupnya terasa kosong, sia-sia, hampa, sebab mereka hidup hanya untuk diri sendiri. Orang yang hidup untuk diri sendiri akan mengejar segala sesuatu demi memuaskan dirinya, tetapi ujung-ujungnya semua akan sia-sia. Lihat berapa banyak artis, para pengusaha sukses, juga para pejabat yang telah mencapai dan mendapatkan apapun yang mereka impikan. Namun hidupnya kosong dan sia-sia. Dan tidak sedikit yang akhirnya terjebak dengan narkoba, terjebak dengan depresi, bahkan ada yang berakhir bunuh diri. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini mari kita belajar. Mari kita hidup dengan sebuah alasan hidup yang benar, yaitu hidup untuk Tuhan. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, saya hidup untuk Tuhan. Alasan yang benar untuk kita hidup adalah hidup untuk Tuhan. Mari kita lihat sekali lagi dalam Roma 14 ayat 8, kita baca lagi. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Secara jelas Paulus mengingatkan kita bahwa kita hidup untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud Paulus hidup untuk Tuhan?
Saudara sekalian, kita akan lihat beberapa ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Dan itu akan menjelaskan buat kita apa arti hidup untuk Tuhan. Hari ini saya mau bagikan 3 arti hidup untuk Tuhan seperti apa yang Rasul Paulus ajarkan buat kita. Dari Roma 14, mulai ayat 7, 8, 9, dan ayat yang ke-10. Saudara sekalian, arti hidup untuk Tuhan yang pertama adalah tidak hidup bagi diri sendiri. Tidak hidup bagi diri sendiri. Mana dasar ayatnya? Lihat Roma 14 ayat 7. Satu ayat sebelum daripada ayat 8 tadi. Paulus berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Tidak hidup bagi diri sendiri. Itu merupakan arti hidup untuk Tuhan. Orang yang hidup bagi diri sendiri adalah orang yang mendahulukan dirinya, kepentingannya, egonya, lebih dari apapun juga. Orang yang hidup bagi diri sendiri akan menghalalkan segala macam cara demi mengejar memperoleh apa yang dia ingin capai. Orang yang hidup bagi diri sendiri hidupnya sangat egois dan hidup hanya untuk memuaskan nafsunya. Hari ini pesan Tuhan, jangan lagi hidup bagi diri sendiri. Namun mari kita hidup bagi Tuhan, di mana kita mau menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Kita mau menempatkan, memposisikan Yesus lebih penting daripada diri kita, lebih penting dari apapun yang ada pada kita. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, itu artinya kita mau belajar mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dan tidak melanggar apa yang Alkitab larang. Kita mau menjadi hidup yang menjadi berkat dan bukan lagi egois. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan lagi memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Saudara, ada kesaksian bagaimana seorang artis yang akhirnya ketika dia mencapai semua apa yang dia rindukan, saudara-saudara, ternyata hatinya kosong. Dulunya dia, saudaraku, pernah diajak ke gereja oleh keluarganya, namun hatinya kosong setelah dia mencapai semua yang dia inginkan. Dan dia ingin mencapai lebih lagi, dan lebih lagi. Dan akhirnya dia terjebak kepada alkohol. Tapi kemudian dia merasa mau lebih lagi. Sampai kemudian ke marijuana. Lebih lagi ke ekstasi. Lebih lagi sampai saudara kepada semua saudaraku drugs. Bahkan akhirnya dia menjadi pengedar atau penjual narkoba. Singkatnya dia ketangkap polisi. Dan harus masuk penjara sekian tahun. Tetapi saudara sekalian dalam keadaan depresi dan putus asa di penjara. Untungnya dia kembali kepada Tuhan. Dia ikut ibadah di dalam gereja. Dan di situ dia mendapat ada seorang hamba Tuhan wanita yang begitu tegas, yang singkatnya membimbing dia kembali kepada Tuhan. Dan hamba Tuhan wanita ini ternyata juga belum menikah. Dan singkatnya, saudaraku, mereka mulai berpacaran. Mereka tahu kehendak Tuhan. Dan setelah bebas dari penjara, maka mereka segera menikah. Dan saudara-saudaraku, akhirnya kehidupan mereka betul-betul bahagia dan boleh menjadi berkat. Kenapa? Karena mereka, khususnya artis itu, tidak lagi hidup bagi diri sendiri, namun hidup bagi Tuhan. Hari ini sebelum terlambat, mari kita hidup bagi Tuhan dan bukan lagi hidup bagi diri sendiri. Hari ini ketika saudara masih hidup di dalam dosa, Tuhan mencintai saudara. Dan karena cintanya, Tuhan mau membebaskan Anda dari dosa. Dia mau memperbarui hidup kita. Dia mau membawa kita dari lumpur dosa kepada sebuah hidup yang berarti. Hidup yang dipulihkan, hidup yang disucikan, bahkan hidup yang bermakna. Hari ini ketika saudara dalam keadaan depresi,
Karena engkau gagal, terpuruk dengan semua masalah, bangkitlah kembali. Ingat bahwa saudara hidup bagi Tuhan, dan Tuhan sangat mencintai saudara, dan Dia Tuhan yang sanggup menolong dan mengangkat kita. Segagal dan seburuk apapun saudara, jangan lagi engkau hidup bagi diri sendiri, maka engkau akan semakin terpuruk, tapi hiduplah bagi Kristus. Jika Anda hari ini sedang sukses, berhasil, ingat, jangan hidup bagi diri sendiri, namun hiduplah bagi Tuhan, supaya kesuksesan Anda tidak menghancurkan hidup Anda, namun Anda akan semakin kuat menjalani kesuksesan bersama dengan penjagaan dan pertolongan Tuhan. Ayo yang mau, coba ketiklah, katakan, saya tidak mau hidup bagi diri sendiri lagi. Ayo coba katakan, saya tidak mau hidup bagi diri sendiri lagi. Hiduplah bagi Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, alasan untuk kita hidup adalah hidup untuk Tuhan. Dan apa arti hidup untuk Tuhan? Kembali Rasul Paulus menjelaskan kepada kita dalam Roma pasal 14 ini. Yang kedua adalah menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Lihat balik dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ayo coba katakan, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan, inilah sesuatu yang merupakan arti hidup bagi Tuhan. Di mana saudara dan saya sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita bukan milik kita lagi sejak kita percaya Yesus. Kita sudah dibeli lunas dari dosa di atas kayu salib oleh Tuhan. Sehingga kita telah dibayar lunas. Dan kita bukan milik kita lagi, namun milik Tuhan. Ayo yang mau, coba katakan, saya adalah milik Tuhan. Saya adalah milik Tuhan. Nah, kesadaran bahwa kita adalah milik Tuhan akan membuat kita tidak lagi takut dan khawatir dalam menjalani hari depan kita. Saudara, ibarat sejak handphone ini saya berikan kepada Anda, maka Anda sebagai pemiliknya, maka kalau handphone ini ada masalah, bahkan handphone ini baterainya mulai lowbat, maka yang bertanggung jawab untuk charger, bahkan juga memperbaiki handphone kalau rusak, bukan lagi saya pemilik lama, namun Anda sebagai pemilik baru. Hari ini serahkan hidupmu menjadi milik Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan sang pemilik hidup kita, sang owner, akan bertanggung jawab untuk menolong dan memelihara hidup kita dengan ajaib. Jangan takut dan gentar lagi selama kita menjadi milik Tuhan. Serahkan kepemilikan hidupmu kepada Tuhan. Semua itu adalah milik Tuhan. Semua hanyalah titipan Tuhan. Dan kesadaran ini akan membebaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran akan hari esok kita. Sebab Tuhan pemilik kita bukan sekedar berkuasa, namun Dia Yesus yang maha kuasa. Tuhan kita bukan cuma sekedar baik, tetapi Yesus maha baik. Tuhan kita bukan cuma sekedar tahu, tetapi Dia maha tahu dan sanggup dan mampu untuk menolong kita. Buat apa kita takut dan khawatir akan hari esok? Saya bersyukur hari ini saya genap boleh berusia 50 tahun. Dan saya melihat bagaimana dalam perjalanan hidup saya. Sejak tahun 1986 saya bertobat lahir baru. Saya melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidup saya. Tuhan sang pemilik hidup saya yang bertanggung jawab menolong dan memelihara apa yang menjadi miliknya. Jika kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, maka kita harus rela menyerahkan apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Lihat perbedaan antara Abraham dengan pemuda yang kaya raya yang datang pada Yesus. Abraham jauh lebih kaya daripada pemuda itu. Namun Abraham sadar bahwa Tuhanlah pemilik segala-galanya.
Itu sebabnya ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan apa yang paling dia suka dan dia cintai, bukan lagi soal uang, tapi anak perjanjian yaitu Ishak, maka Abraham rela mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria. Berbeda dengan pemuda kaya raya yang pergi meninggalkan Yesus, sebab ia tidak rela menjual seluruh hartanya. Hari ini saudara sekalian, di tengah-tengah perdebatan tentang persepuluhan apakah masih berlangsung atau tidak, tapi mari kita belajar selama kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Jangankan hanya 10%, apapun yang Tuhan minta, kita akan berikan karena kita sadar semua bukan milik kita, namun semua adalah milik Tuhan. Kita hanya dititipi, kita hanya pengelola berkat Tuhan. Dan mari kita belajar untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Ayo yang mau katakan, coba katakan, saya milik Tuhan. Sekali lagi, saya milik Tuhan. Jangan lagi takut dan khawatir. Jangan lagi pelit, jangan lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan sang pemilik segala-galanya. Dan ingat, jika Tuhan sang pemilik, Dia mau ambil barang titipannya, maka kita tidak boleh keberatan. Dan kita tidak boleh sombong. Lihat seperti tukang parkir mobil. Biar mobilnya banyak berbagai merek-merek yang terkenal. Namun ketika, saudaraku, pemilik mobil itu meminta, maka dia serahkan dengan rela. Dan tukang parkir nggak pernah sombong, sebab dia sadar itu semua bukan miliknya, namun hanya dititipkan. Hari ini ketika saudara sedang sedih, karena kau kehilangan orang-orang yang kau cintai, ingat, mereka bukan milik kita, mereka milik Tuhan. Tentunya kita harus take care, kita harus belajar untuk bertanggung jawab, namun sadar bahwa semua adalah milik Tuhan. Relakan ketika orang-orang yang kau cintai telah dipanggil Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang sedang kehilangan pekerjaan, atau Anda sedang kehilangan nama baikmu, reputasimu dihancurkan oleh orang-orang yang memfitnah saudara, hari ini belajar untuk lepaskan, sebab sadar semua bukan milik kita, namun semua hanyalah titipan Tuhan. Ayo yang mau, coba katakan semua hanya titipan Tuhan. Dan Dia Tuhan sang pemilik hidup kita, yang akan memelihara, yang akan mencukupkan, akan membela, menolong dengan caranya yang ajaib. Yang ketiga, yang terakhir, apa arti hidup untuk Tuhan? Saudara sekalian, Paulus menjelaskan di ayat berikutnya, di dalam saudaraku, ayat berikutnya, ternyata penjelasan Paulus adalah, saudaraku, arti hidup untuk Tuhan adalah hidup bijaksana. Kita harus belajar hidup bijaksana. Mengapa? Lihat ayat yang terakhir dari Roma 14 ini, dari ayat 9 sampai ayat 10. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia, Kristus, menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Lihat ayat yang ke-10, saudaraku. Dikatakan bahwa, saudaraku, tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara sekalian, Paulus mengingatkan kita bahwa semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Mari kita sadar bahwa hidup untuk Tuhan itu artinya adalah hidup bijaksana, di mana kita sadar bahwa suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan titipkan saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita, dan kita harus, saudaraku, bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Jika kita sadar bahwa semua harus kita pertanggungjawabkan,
saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, maka kita harus hidup bijaksana. Kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu dan kesempatan. Jangan lewatkan dan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hanya sibuk untuk diri sendiri, hanya sibuk untuk kerja, hanya sibuk untuk keluarga. Namun kita tidak punya waktu lagi bagi Tuhan. Hari ini kita harus bijaksana menggunakan waktu. Kita juga harus bijaksana menggunakan setiap talenta, kepandaian, semua fasilitas, bahkan harta yang adalah titipan Tuhan. Mari gunakan talenta Anda, uang Anda, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi bagaimana kita boleh jadi berkat. Dukunglah gereja lokal di mana Anda bergereja. Lakukan hal-hal yang baik dalam pelayanan, dalam melayani, dan jiwa-jiwa, bawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Support pelayanan dengan keuangan saudara, dan bijaksana dalam perkataan dan sikap kita. Sebab apa? Sebab Paulus mengingatkan dalam Roma 14 ayat 10 ini, bahwa suatu hari kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu berarti kita harus hidup bijaksana. Ayo yang mau coba katakan, saya mau hidup bijaksana. Sekali lagi katakan, saya mau hidup bijaksana. Doakan biar saya semakin bertambah usia ini. Saya mau hidup makin bijaksana, makin mawas diri, sehingga akhirnya hidup saya benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sedihnya ada banyak orang sembrono dalam hidupnya. Ada banyak orang tidak berjaga-jaga, dan akibatnya dia jatuh dan dia mempermalukan nama Tuhan, nama gereja, dan nama keluarga. Hari ini, mari kita belajar. Alasan hidup yang benar adalah kita hidup untuk Tuhan. Yang mau ayo coba katakan, saya hidup untuk Tuhan. Saya hidup untuk Tuhan. Dan apa arti hidup untuk Tuhan? 3 poin yang Paulus ajarkan. Yang pertama, tidak hidup bagi diri sendiri. Tidak lagi egois, tapi menomorsatukan Tuhan. Kepentingan kerajaan surga lebih penting daripada yang lain. Dan yang kedua, menjadi milik Tuhan. Sehingga kita sadar bahwa apapun yang ada dalam hidup kita hanya titipan Tuhan. Membuat kita tidak boleh sombong, namun tetap rendah hati. Dan kita tidak perlu pelit, keberatan ketika Tuhan perintahkan untuk kita mengerjakan, bahkan meminta apa yang menjadi miliknya. Bahkan kita tidak perlu takut dan khawatir lagi dalam menghadapi hari esok, sebab Tuhan pemilik hidup kita yang akan pelihara kita. Dan yang ketiga, kita harus hidup bijaksana, sebab satu saat kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan titipkan. Amin, amin. Ayo yang mau coba katakan, alasanku hidup hanyalah Kristus. Alasanku hidup hanyalah Kristus. Saudara sekalian, besok hari Minggu, dari ibadah Bethany Miracle Center di Philadelphia, saya akan sampaikan sebuah tema yang penting, sebuah pengajaran, bahwa lelah itu sangat berbahaya. Ada banyak orang sedang kelelahan, dan itu sangat berbahaya. Dan hari ini, saudaraku, mari kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Dan siapa hari ini yang mau hidup untuk Tuhan? Yang mau, mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua hidup yang Tuhan beri. Dan biar mulai hari ini kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Kami mau bertobat, kami mau hidup bagi Kristus. Dan mati bukan ketakutan, tapi mati adalah keuntungan. Kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Kami menjadi milik Tuhan. Dan kami mau hidup bijaksana. Berkati Tuhan semua sahabat Mesbah Mujizat. Biar mulai hari dan seterusnya kami hidup untuk Tuhan. Sehingga kami tidak takut dan gentar lagi. Kami akan melihat bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik. Di tengah-tengah persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami lihat bagaimana tangan Tuhan, Sang Pemilik hidup kami,
membela, menolong, memelihara, dan mencukupkan semua yang kami perlukan. Sembuhkan yang sakit, di dalam nama Yesus, kuatkan yang lemah. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, keluarga, keuangan, masalah apapun juga, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah dan memulihkan. Terima kasih Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Sekarang Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, boleh turun menyertai saudara, memberkati mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, Anda pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, dan Anda share dan komen yang baik. Saudara sekalian, jangan lupa besok hari Minggu, saya akan sampaikan dalam ibadah online maupun onsite dari Bethany Miracle Center Philadelphia. Ikuti, lelah itu sangat berbahaya. Dan saudaraku, jangan lupa follow Instagram saya Lukas Kusuma dan Instagram Bethany Miracle Center, dan juga di Facebook ada Bethany Church. Saudara, saya umumkan bahwa sejak 24 Juli 2023, selama 1 bulan sampai 24 Agustus, Mesbah Mujizat akan sabbatical, ya. Kita akan libur 1 bulan. Doakan perjalanan saya sekeluarga dalam trip pelayanan, baik ke Jepang, ke Korea, dan juga ke Indonesia. Dan bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia, ayo kita bisa bertemu dalam ibadah-ibadah yang saya layani. Anda bisa lihat di Instagram saya atau di Facebook, ada jadwal-jadwal saya akan melayani di Jakarta maupun di Surabaya, dan juga di Seoul, Korea. Dan saudara, mari kita gabung, kita bisa ketemu, saling berfoto, saling mendoakan, saling menguatkan. Saya yakin nama Tuhan akan dipermuliakan, dan Mesbah Mujizat akan kembali hadir 25 Agustus. Saya percaya hari ini, apapun masalah dan pergumulan yang kita hadapi, ingat bahwa kita milik Kristus. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Alasanku hidup adalah hidup bagi Tuhan. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.